Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam olahraga. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran dari teori PJOK kelas 3. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar meskipun melalui pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum pembelajaran dilanjutkan, silakan anak-anak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Semoga pembelajaran ini memberikan banyak manfaat bagi anak-anak. Seperti biasa, persiapkanlah buku catatan serta alat tulis kalian masing-masing. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah lalu, yaitu tentang aktivitas air. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu telah disampaikan bahwa berenang salah satunya adalah tentang mengapung. Dan pada pembelajaran yang sekarang ini kita akan belajar tentang mengambang. Mengambang disebut juga dengan water sparping. Mengambang adalah aktivitas di air. Tujuannya adalah agar tubuh kita bisa mengapung. Latihan mengambang di air sebaiknya dilakukan di kolam renang yang dangkal atau setinggi dada. Yang berikutnya adalah latihan meluncur. Sikap meluncur atau latihan meluncur ini adalah gerakan pokok untuk semua gaya renang. Pada pelajaran yang lalu kita telah mengenal beberapa gaya renang, yaitu ada 4 gaya renang: gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, dan gaya punggung. Semuanya sikap dasarnya adalah meluncur. Dan pada latihan meluncur itu yang pertama adalah meluncur tanpa pukulan kaki. Jadi meluncur tangan, badan, dan kaki satu garis. Meluncur saja mengapung di atas air. Yang kedua atau B adalah meluncur dengan pukulan kaki. Gerakannya ditambah. Kalau pertama tadi gerakannya tanpa pukulan kaki, pada gerakan berikutnya meluncur dengan pukulan kaki. Gerakannya seperti yang dilakukan, kaki kalian memukul atau menendang ke dinding kolam. Lalu lakukanlah meluncur badannya satu garis dengan kaki dan tangan serta badannya. Anak-anak, pelajaran berikutnya adalah menjaga keselamatan diri dalam aktivitas air. Kalian tahu bahwa berlatih berenang di air sangat berbahaya kalau kalian tidak melakukan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Kalian mesti berhati-hati saat melakukan kegiatan di air. Walaupun menyenangkan, walaupun kalian suka, tetapi tetap harus waspada. Ada beberapa bahaya yang sering terjadi. Antara lain, badan tidak seimbang. Badan kalian tidak seimbang membuat kalian bisa tenggelam. Yang kedua, terkena tekanan gelombang air sehingga tenggelam. Karena gelombang dari kawan-kawan yang lain yang ikut juga berenang di situ, tekanan gelombang ini akan mengakibatkan gelombang sehingga kalian pun bisa tenggelam. Yang ketiga atau C, kram, yaitu kram perut, juga sangat berbahaya yang menyebabkan tidak bisa bergerak dan mengakibatkan bisa tenggelam. Yang keempat atau D, kepala terbentur dinding kolam. Mungkin ketika melakukan aktivitas air, mata kalian terpejam. Yang E atau yang kelima,
berbenturan dengan teman, berbenturan kepala dengan teman, itu juga bisa membahayakan diri kalian. Anak-anak, untuk mencegah hal-hal yang membahayakan tadi yang terjadi di dalam air, maka apa yang harus dilakukan atau langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, jika belum mampu mengambang secara mandiri atau secara sendiri, maka gunakanlah pelampung atau ban. Gunakan pelampung atau ban. Yang kedua, sebelum melakukan gerakan di air, lakukanlah pemanasan secukupnya, maksimalnya, agar tidak terjadi kram. Yang ketiga, kenalkan diri kalian dengan suhu air kolam, yaitu dengan cara membasahi tubuh dengan air kolam sebelum masuk ke kolam atau beradaptasi dengan air. Yang berikutnya adalah perhatikan sekitar kalian saat melakukan gerakan di kolam renang, karena di situ banyak orang lain juga yang ikut berenang, maka perhatikanlah sekitar kalian. Yang berikutnya, jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang sedang bermain terjun-terjunan. Nah, ini sangat membahayakan karena bisa menimpa kalian yang sedang berenang, atau gelombangnya yang mengenai kalian yang bisa membuat kalian lemas dan bisa tenggelam. Yang berikutnya adalah F, istirahatlah jika kalian merasa lelah atau merasa letih atau capek. Jangan memaksakan diri terus berenang. Yang G-nya, laksanakan nasihat. Ingat nasihat, peringatan-peringatan dari guru kalian. Sehingga kalau guru kalian mengingatkan kalian, maka diingatkan atau diingat benar-benar. Yang H, jika kalian tenggelam, kalian harus tenang. Biarkan tubuh kalian ke dasar kolam, tenggelam sampai ke dasar kolam. Setelah kaki menyentuh dasar kolam, kedua kaki menolak dengan kuat, sehingga badanmu naik ke atas permukaan air. Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain. Selain menjaga keselamatan diri, kalian juga harus menjaga keselamatan orang lain. Yang pertama adalah jangan membahayakan orang lain saat kalian berlatih maupun bermain di air. Misalnya main terjun-terjunan tadi, karena itu sangat membahayakan. Mungkin ada teman-temanmu yang tidak kelihatan di permukaan atau sedang menyelam, kalian bermain terjun-terjunan dan bisa mengenai teman yang sedang berenang tadi atau sedang menyelam tadi. Yang berikutnya, berilah pertolongan bagi teman atau orang lain yang mengalami tenggelam. Berikan pertolongannya. Caranya bagaimana? Lemparkan ban atau pelampung ke arah teman yang akan ditolong. Atau kalian ikut terjun ke kolam dengan cara adalah menangkap teman dari arah belakang. Menangkap teman dari arah belakang. Jangan di arah depan. Karena kalau di arah depan, maka temanmu bisa memeluk kalian dan kalian berdua bisa tenggelam bersama-sama. Yang D adalah berteriaklah. Nah, ini cara yang aman itu adalah bukan langsung nyemplung, tapi berteriaklah. Minta tolong kepada orang lain di sekitar kita atau di sekitar kalian kalau melihat ada yang tenggelam. Yang berikutnya adalah laporkan segera pada guru jika ada teman yang membutuhkan pertolongan. Jadi perhatikan, lapor segera sehingga cepat diberikan pertolongan. Anak-anak, setelah menyaksikan video tentang aktivitas air tadi, maka pelajari dengan sungguh-sungguh, perhatikan, camkan, pahami, kemudian kerjakanlah soalnya dengan teliti dan cermat
tanpa bantuan siapapun. Tulislah jawaban itu dengan tulisan kalian sendiri, jangan minta bantu orang lain untuk menulisnya. Karena dengan kalian menulis sendiri, kalian akan melatih diri menulis. Walaupun tulisan kalian masih belum bagus, tetapi dengan latihan terus-menerus, Bapak yakin tulisan kalian pun akan menjadi baik, menjadi bagus. Dengan demikian, anak-anak berlatih untuk belajar mandiri. Apapun hasilnya, itu adalah kebanggaan kalian sendiri. Dari jauh Bapak sampaikan, tetaplah bersemangat dalam belajar. Kemudian jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan. Untuk memutus mata rantai COVID-19, pakailah masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Dari jauh Bapak sampaikan, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.